saya
Ibu saja yang melihat balap terus ayo Bu, alhamdulillah berjeng bidang gitu sumpinya. Ayo nama Ibu kartu kantosan ulah bosan lagi sambutan punya ayah. Sekali deui pribados ngaturkeun nuhun atas kasumpingan Ibu. Kasayan Ibu tiasa ngaluangkeun waktos angkat ka Bumi Sultan kanggo hadir di naraga memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keimanan urang sing langkung mantap, sing langkung getol ibadahna, sing tolabul ilmina sing ningkat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakali deui abdi nyuhunkeun diapunten dina penampian sagala pinakirang manglot ide. Aturkeun nuhun ka Ibu guru ustazah, Ibu Yayam balap kasumpingan anak. Mudah-mudahan mantena sehat, sing berkah selamat, sing lancar sukses, urang oge sing salarehat sadayana. Ibu-ibu engke dangukeun penceramah anu kahiji pangitan ti guru urang anu di Bumi Sultan, ceramah ti Bapak Ustaz Arif, salajengna ti Ibu Ustazah Ibu Yaya balap. Oke, nasihat kinti Pak Haji Mulyadi pinten punya. Atur nuhun kana sagala kasumpingan anak. Sakali deui hapunten Ibu pilih aya kalpatan anu sengaja maupun anu sengaja. Atur nuhun sakali deui hapunten. Ibu bade ngapunten Bu. Naon jauh-jauh jeung hujan angkat ka alilas dari subuhan naon. Hapunten pisan punya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Daun salam daun sereh anu ngajawab salam karek sawareh melanjati sisi leuweung disiramna make cair bisi tadi keur malaweng jawab salamna sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam sing lebet ka surga. Tarikan kene amina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Oke, henteu hilap anu kusim kuring dipihormat kersana Bapak Dr. Anas Haji Mulyadi, kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Oke, hate hilap anu kusir kuring dipihormat kersana Mahaji pimpinan Majelis Talim Ikhlas, urang doakeun ku urang sadayana Mahaji sing diposkeun yuswa, sing disehatkeun badana, istiqomah ibadahna, nalika pupuh sing husnul khotim. Amin ya robbal alamin. Oge henteu hilap anu kusim kuring dipihormat para alim ulama, para kiai, para asatidz sadayana, kitunya guru-guru simkuring tadi saat kesempatan hiji perigi teu ngiraan rasa hormat simkuring. Wabil khusus parantos dongkap di tengah-tengah urang sadayana kersana Ibu Hajah Yayah. Urang doakeun mantena sing diposkeun yuswa, sing ditamih-tamih kamulyaanana. Oke, henteu hilap anu kusim kuring dipihormat pengatur waktu penata acara kersana guru simkuring eta Ibu Hajah Siti Khadijah sing diposkeun yuswa, sing ditamih-tamih kaberkahanana, oge sing ditamih-tamih kamulyaanana. Oge henteu hilap anu kusim kuring dipihormat aparatur pemerintahan di atasan di kabawahan, khususna ibu-ibu anu hadir di tempat sing di barokah.
amin ya robbal. Anu boga hutang sing geura lunas hutang, anu boga cicilan sing dibabarikeun ngamayar mayar hayang geura lunas. Saur Kangjeng Nabi, man siapa orang yang ingin dimudahkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, pal yasir rahimahu, urang teh kudu sering-sering silaturahmi, termasuk urang di dieu ibu sadayana ieu keur silaturahmi dalam rangka memperingati isos ramirat najujunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos tepi kadinya itunya kapunten bilih anu teh acara kasebut oge panitia anu parantos nyiapkeun ieu acara kasayangan sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sadayana, sing kuring malami da sing kuring mah ieu mah di bangkur naonnya? Ban naonnya? Ban ieu naon teh? Cuman ban serep gitunya. Gitunya mudah-mudahan gitunya sok sanaosa kedap sing kuring malami gitunya. Nu penting lastuk beres 11 langsung tuang. Nikah galak. Laswang 11 langsung tuang. Intina wae ibu, kurang intina wae. Kurang bacakeun ayatna subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Cik sim kuring bade naros ka Princess Sahrini anu make tiung hejo. Ibu, Al-Quran semuanya berapa juz bu? Berapa juz? 30. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.660 ayat. Berapa bagian? 2 bagian. Kahiji makiyah, kadua madaniyah. Di antawisna ayat makiyah nyata ayatna ya ayuhan nas. Upami madaniyah nyata di antawis ayatna ya ayyuhallazina amanu, bu jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai apa namanya tuntunan hidup kita. Kalau Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkah, semua urusannya akan dimudahkan gitu. Bahkan upami urang sering maca Quran, insya Allah segala urusannya akan cepat dikabul. Amin ya robbal. Sebaliknya ibu, siapa orang yang jauh daripada Al-Quran, jangankan membaca ngamalkeun oge tar, jangankan ngamalkeun macana oge tar, maka surah Allah dina Al-Quran wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa orang yang menjauh dari Al-Quran, tara baik maca Quran, kedul bulan puasa ge tara tamat, bulan puasa oge tara tamat, maka ku Gusti Allah tu beres super kesulitan. Insya Allah ibu-ibu di dieu mah tara naon? Tara kakantun osok ngaos Quran. Alhamdulillah. Bu, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Umar Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaina bil hilmina wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil afiyah. Rahmatullahi wa barakatuh. Hayuran sami-sami munajat ke Allah, manjatkan puji sinar syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana berkatnya
nikmat iman Islam, sehat walafiat, taufik sareng hidayah nanti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pendak deui jeung sia ya. Alhamdulillah. Meletik-letik pendek teh ya. Bari jeung hideung. Tapi cek salakina mah aing gelis kene. Meni pede. Teuing umi hajiratna nya leutik ke diklot ieu mah. Neuli nedari nucah. Gusti usia 61 tahun kos ieu. Sudah we awas Kangjeng Rasulnya Bu nya. Kangjeng Rasul kan 63 amin atuh. 60 hiji ulah da ulah 60 hiji 60 we nya. 60 hiji 62 63. Alhamdulillah 3 tahun deui nya haji. Aing modal. Ulah tuh diseurikeun. Amin amin. 3 tahun deui lumayan amin. Tuh pang diaminan ku ratusan jalmi sugan we barokah. Jadi 80 Aisyah sehat bisa ibadah. Sebab lamun teu ibadah mah yayah meuneun maot ayeuna. Laras kitu da karena aturan kaos Yuswa ge ieu ibadah marugel. Laras Bu, kadina kesempatan anu penuh barokah ieu hayu urang munajat ka Allah. Silaturahim urang sing paos Yuswa tur barokah dianggo ibadah. Amin. Dijampil murah lapan luas seueur berkah rezeki urang sadayana. Kang ya bakal taat ibadah ka Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan anak cucu keturunan orang jadi anak anu soleh tur solehah, panjang yuswana, berkah ilmuna, cerdas otakna, sukses cerah masa depanna. Di mana aja tiba ka urang anak cucu keturunan urang, ibu keluarga urang di mana baik irah baik, mugi mautkeun kami dina kaayaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Padi aminan ayeuna ngacung sadurek maut. Akan dia diaminan. Maut ya husnul ayo maut mah pastinya Bu. Laras ka Bu, duka wengi duka pagi ato mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat senarai salam mugi dilimpahkeun ka kalam sayyidil makhluqat sayyidil mursalin habibana wan nabiyyana al-karim nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau Bunda? Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ibu, beliau Rasulnya Allah, Nabinya Allah, kekasihnya Allah, cahayanya Allah, yang bernama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bangga jadi umat Kanjeng Rasul, bangga luar biasa. Sudah weh tadi aku gesing di aku. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenging syafaat mudah-mudahan salawat sareng salam didugikeun ka para kaluargina, sahabat-sahabatna, tabiin tabi'ahna, khususna urang selaku umatna anu mudah-mudahan kenging syafaatul uzma mungkin di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
supaya urang isro canda ka bumi, amalkeun di bumi. Sebab saur Kanjeng Rasul man salaka tariqan yaltamisu fihil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Ya pentingna ibu talak ilmu sing saha jalmi ingkang ti bumina keluar ti bumina niat bade tolak ilmu ibu keur bakal taat ibadah ka Gusti Allah eta jalma keur mapai jalan ka surga. Ini keren. Lain mapai hotel. Ieu pan alusnya hotel Umi Haji. Itu Mas Abil 1000 kali lipat. 1 juta kali lipat, 1 triliun kali lipat megahna. Ibu, Bu, surga. Hese ngabayangkeun anak. Betul? Para alimil ulama genap sirkeun dina surah Waqiah ngan saukur emas inten berlian bidadari kan itu nama teu bisa. Oh, kitu Bu. Betul. Laras. Tapi ulah kapedean. Karak mapai. Nyawa tepi nyawa. Diicet dari kamana? Kacena bade ngaos ka Umi Hajah ngasur di aya rajaban. Ai ibu reka mana? Arek ka pasar. Atuh sakalian kuring rek ka pasar. Nyasar teu. Nyasar leuzeun we aya tos terang alamatna mah. Tos terang jalanna mah nyasar ge insyaallah tepi engke-engkeo. Laras daripada lu tara ngaji. Sok aya moyokan tara ngaji. Dengan aing tara ngaji, sia sok ngaji gitu. Aku maksudnya. Kuring nu sok ngaji ge lieur. Kok mani nu tara ngaji? Iya apa iya? Aya nu kitu jadi. Jalmina paling mana caritna? Aya aku di leuweung. Hayang dugi ka surga hoyong. Salawat bawa ka bumi leres ilmu nu dipasiat ku Pak Ustaz Sarib amalkeun insyaallah dugi tapi ulah pede kene bae karak tapi can asup sakitu nu sok ngaji sakitu nu sok ngamalkeun hararese asup ka surga teh komo nu tara ngaji gelos ya betul hayang lebet ka surga hayang dugi doang. Sedekahna ikhlas, salatna ikhlas, maca Qur'anna oge ikhlas, insyaallah talebet. Bahkan ibu saurina hiji kitab kana namina kitab Duratun Nasihin diuningakeun ku Kanjeng Rasul kullu nasi jiya'u yaumal qiyamah. Setiap manusia ibu manusia setiap manusia ada manusia kesaha orang lain bebek lain remetuk lain kodok lain bacok komo monyet mah orang manusia setiap manusia bakal ngarasakan lapar anu lain ustad cek Kanjeng Rasul wasaima rajaba jalma anu sok puasa di bulan Rajab. Alhamdulillah saur keterangan sapoe pertama 3 tahun dihampura dosa, 2 poe 2 tahun dihampura, 3 dintenna 1 tahun dihampura, 3 dinten teh urang saung ngahargaan menghormati ngamuliakeun bulan Rajab 6 tahun dihampura dosa. Alhamdulillah ajeun umur geus 60 ge dihampura nangga 6 tahun jauh kene tapi alhamdulillah
Allahumma aftah wa ansuraina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah terbaik yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh hidupnya. Jemaah haji yang saya hormati dan saya cintai, pimpinan Majelis Taklim Al-Ikhlas sama seluruh jamaah termasuk guru pengajar dan ibu saja, alhamdulillah terima kasih berkenan untuk hadir di Bumi Sultan. Saya tadinya tidak mau bicara, tapi Mbah Haji ngirim beberapa utusan ke atas supaya saya tetap harus hadir ya. Karena insya Allah sedang persiapan malam ini saya rencananya mau ke luar negeri ya. Mohon doa juga tanggal 15 Maret saya umroh. Salah satunya ingin mendoakan supaya ibu-ibu bisa ke tanah suci insya Allah. Hutang-hutangnya lunas. Jadi mohon maaf Ibu, saya bicara mungkin dalam kapasitas sebagai wakil ibu-ibu saja di DPR RI ya. Saya saat ini sedang memasuki masa reses, jadi memang sudah saatnya saya harus beraktivitas di daerah pemilihan ya. Saya mohon doa sedang memperjuangkan banyak hal, terutama terkait masalah-masalah yang timbul di masyarakat ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya untuk kita semua supaya apa yang diperjuangkan bisa segera terwujud. Ibu-ibu, aktivitas reses itu bukan aktivitas istirahat ya, tapi memindahkan tempat kerja biasanya di Senayan, sekarang di daerah pemilihan. Nah, karena ada kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini, saya juga punya kesempatan untuk menyampaikan bahwa aktivitas yang sudah saya kerjakan dan insya Allah sudah saya perjuangkan adalah hal-hal terkait pengawasan anggaran dan kebijakan aktivitas pemerintah pusat dalam hal ini ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa mengawal juga kebijakan-kebijakan dan anggaran-anggaran yang didedikasikan khususnya untuk wilayah masyarakat Kabupaten Bogor, wabil khusus Bogor Timur, wabil khusus wilayah kecamatan-kecamatan di sekitar Jonggol, tentu dengan termasuk Jonggol. Itu laporan sosialisasinya. Laporan keduanya adalah aktivitas Bumi Sultan ya. Saya mohon doa. Saya terus memikirkan bagaimana ke depan Bumi Sultan betul-betul menjadi pusat kajian dan pengembangan agama Islam di Jonggol. Saya bercita-cita ingin punya Islamic Center ya. Kalau Allah takdirkan usia saya 60 tahun, besok misalnya, besok saya hijrah ke Mekah dengan istri untuk pindah beraktivitas, menunggu ibu-ibu kajenting lah jadi supirna di Jeddah ge. Ibu pada umroh abi ngantosan di Jeddah ya. Tapi sebelum hijrah ada 4 aktivitas yang sedang saya ikhtiarkan. Pertama, saya harus membangun sarana prasarana Islamic Center, mulai dari pesantren, masjid, sarana olahraga, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, gedung pertemuan, majelis taklim ibu-ibu yang insya Allah megah gitu kan. Itu sarana prasarana. Yang kedua, saya membangun sumber daya manusianya yang akan mengelola aktivitas Islamic Center ini ya, supaya mereka siap untuk mensupport kegiatan ini dan kegiatan ini betul-betul bermanfaat untuk banyak umat ya. Yang ketiga, menyiapkan sistem yang berbasis IT-nya ya, semua by sistem, semua by teknologi. Jadi saya di Mekah sekalipun saya bisa melihat aktivitas ibu-ibu ya. 7 tahun ke depan saya bisa monitor langsung, dimonitor di Mekah ya, walaupun beda jam 4 jam tapi semua akan insya Allah saya monitor. Yang terakhir, saya sedang berikhtiar membangun jaringan-jaringan perusahaannya yang komitmennya 30% dari setiap keuntungan perusahaan itu akan masuk ke Yayasan Muhammad Sultan Ramadan, di mana ketuanya saya, Dewan Penasihatnya Mbah Haji dan Pak Haji Prabowo Subianto ya. Jadi 4 hal inilah yang sedang saya perjuangkan sebelum saya hijrah ke Mekah. Jadi ibu-ibu harus menjadi bagian ikhtiar amalan dengan doa, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak cucu kita ke depan ya. Itulah bagian dari ikhtiar saya dalam perjuangan agama. Kemudian dalam aktivitas dakwah seperti ini saya ingin mengambil keuntungan. Apa itu keuntungan? Salah satu sinyal orang yang beruntung adalah orang yang selalu mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan. Betul ya? Nah, beberapa hari yang lalu saya di WA oleh guru ngaji saya ya. Beliau mengingatkan tentang pentingnya apa yang kita laksanakan hari ini adalah bagian dari memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peringatan, kalau bahasa gaulnya ini peringatan ulang tahun perintah sholat, begitu ya? Nah,
Sholat itu saya kira, mohon izin Pak Ibu saja, kita sharing saja. Saya ingin ngambil keuntungan dengan kumpulnya ibu-ibu bahwa ternyata perintah sholat itu adalah perintah bagaimana kita terus terhubung dengan Allah. Sholat, ya. Jadi menurut guru saya itu dikaji itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Nah, amal ibadah yang pertama kali diperiksa apa katanya? Sholat. Jadi kalau filosofi itu ternyata hidup itu cuma nunggu dua hal, nunggu waktu sholat dan disolatkan. Jadi orang yang hiruk pikuk di luar sana, kalau tidak sholat dia sudah tersesat saya kira. Kenapa? Karena ternyata pemahaman kita hadir di muka bumi Allah ini untuk sholat. Jadi aktivitas di luar sana, ya mohon maaf ya, sekolah, kerja, aktivitas sebagai pengusaha atau apapun. Pada saat mendengarkan ajaran kita tidak tergetar untuk sholat, maka mohon maaf dia tersesat. Kenapa? Karena perintah Allah itu jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selesai. Jadi hadirnya kita di muka bumi ini untuk beribadah. Maka saya berharap peringatan-peringatan seperti ini harus meninggalkan kesan yang positif buat diri kita, buat keluarga kita, bahwa perintah sholat adalah caranya Allah, ya, untuk melihat hamba-hamba ciptaannya apakah menjadi hamba-hamba yang betul-betul dalam ketaatan kepada Allah atau tidak. Jadi jangan sampai, mohon maaf sekali lagi, ibu-ibu hadir dari setiap pengajian ke pengajian, dari setiap peringatan rajaban ke rajaban, tapi tidak pernah terkesan apa yang harus kita rombak dalam cara berpikir dan sikap hidup kita. Maka mudah-mudahan peringatan ini memiliki efek getar terhadap batin kita untuk memprioritaskan sholat, ya. Nah, ini bentar lagi waktu sholat nih, ya. Tapi konteks hari ini pun, ya, konteksnya adalah, jadi kalau misalnya saya pahami dari ustadz saya itu, hari ini adalah memperingati ulang tahun perintah sholat. Hari ini juga kita sedang selalu mengumandangkan shalawat. Nah, kalau shalawat ternyata komunikasi juga, komunikasi kita kepada Rasulullah SAW, ya, bagian dari ikhtiar sebagai umatnya supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, ya. Nah, terakhir perintah aktivitas ini adalah perintah silaturahmi, ya. Kita pun terkomunikasi. Kalau sholat komunikasi kita kepada Allah, salawat komunikasi kita kepada Rasulullah. Kalau silaturahim, salawat kita silaturahmi kita, hubungan kita kepada sesama makhluk Allah. Pahami itu ibu-ibu. Jadi saya selalu mengingatkan, Allah harus membuktikan janjinya. Yang paling jelas janjinya itu adalah, misalnya ibu selesai kegiatan ini melintas makam, ibu lihat tuh, itu janji Allah itu di Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul. Loh, benar loh, setiap yang bernyawa pasti mati, dan orang yang dikubur di sana itu sama seperti kita sebelumnya hidup. Kita harusnya belajar dari sana. Allah harus membuktikan semuanya. Apa misalnya? Ya, ternyata Allah sudah sampaikan juga janjinya. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah tambah. Siapa yang tidak, maka azabku amat. Kita sudah sangat paham itu. Lalu kita coba menilai diri kita, ya. Jangan-jangan kesulitan, kesempitan, gelisah dan segala macam dalam kehidupan kita, jangan-jangan itu ajab Allah. Nah, hal yang harus kita pahami dan kita sadari, Allah harus membuktikan janji. Maka saran saya menasihati diri sendiri, ibu, ya. Saya hadirkan pesantren ini juga untuk menasihati diri dan keluarga saya, ya. Wa anfusakum wa ahlikum. Nah, sudahlah, jangan sampai manual book yang sudah kita baca dan kita resapi sebagai jalan hidup kita, jangan dianggap hanya ayat-ayat bacaan yang tidak ada makna ke dalam kehidupan kita. Harus bisa merubah itu, ya. Saya bukan background pesantren, ibu. Saya selalu bilang, saya SMA-nya di Kesatuan Bogor, Islamnya di kelas cuma 3 orang, yang naik dan lulus cuma saya. S1 saya Universitas Katolik Parahyangan Bandung, ya. Saya bukan background pesantren. Tapi kalau libur kuliah, saya pesantren di Garut, di Tasik, gitu, untuk menjaga akidah saya. Tapi pemahaman saya tentang agama terus saya kaji dan pelajari. Nah, pentingnya saya ingatkan, sampaikan ke keluarga kita, ke anak cucu kita, ya, ke suami kita, ya, supaya apa? Allah saja prioritaskan, jangan yang lain. Biar Allah yang urus kehidupan kita, ya. Jangan terlalu terjebak kepada kehidupan yang teureun-eureun. Abi pami diperiksa handphone hiji-hiji, ya. Pasti kalian lobanya, ya, seueur pasti. Nah, tapi itu semua jangan membelokkan kita dari hakikat tujuan hadirnya kita di muka bumi Allah ini. Sudahlah, diriset, ditata ulang, supaya apa? Supaya kita hanya orientasi mencari Allah saja, mencari doa Allah saja. Nah, maka kalau ibu-ibu yang baru datang, nanti ada kesempatan jalan-jalan ke belakang itu, saya bikin tuh, Bu, untuk nasihat saya dan
kru dan pesantren. Di belakang itu ada 7 tiang, 7 pilar. Ya, ini penutup nih. 7 pilar apa? 7 pilar mengingatkan buat hidup saya. Ternyata sekali lagi hidup tidak boleh lepas dari orientasi 7A. Nah, penutup nih ya. Yang sudah tahu saya ulang ya. A pertama, Allah. Orientasikan hidup kita semata-mata hanya mencari doa Allah. A kedua, Al-Quran, manual book kita, petunjuk kita. Islam adalah agama kita, Al-Quran adalah buku petunjuk kita menjalani kehidupan di muka bumi Allah. Jadi kalau produk handphone ada buku petunjuknya, supaya produk itu maksimal maka baca buku petunjuknya. Kalau nggak ngerti, hadir seperti sekarang. Guru-guru kita memberikan pelajaran karena beliau-beliau sudah hatam ya mempelajari Al-Quran. Ya. Nah, maka Al-Quran harus menjadi pedoman dan orientasi kita bagaimana kita menjalani hidup, dan itulah referensi terbaik dalam menjalani kehidupan. Ya, karena Al-Quran sudah mengatur begitu detail, maka arahkan ke sana. A ketiga, akhlak. Ya, akhlak pemahamannya adalah cerminan bagaimana kita memenuhi hak dan kewajiban kita. Hak dan kewajiban kita. Ya, kepada siapa? Kepada Allah, kepada makhluk sesama Allah. Akhlak mencerminkan hablu minallah, hablu minanas. Maka cerminkan pemahaman kita untuk mencari doa Allah dengan berpedoman Al-Quran, dengan terlihat dari akhlaknya. A keempat, ajan. Nah, sebentar lagi ajan. Kenapa ajan? Saya selalu sampaikan, ternyata dalam konteks spektrum alam di seluruh dunia, ajan tidak pernah berhenti, Ibu, 24 jam. Selesai ajan di Jonggol, akan ada ajan di Sukamakmur, di Cianjur, di Sukabumi, terus di Bandung. Ada perubahan waktu. Ya, ajan 24 jam akan terus dikumandangkan. Ternyata spektrum alam itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Jadi pada saat ajan dikumandangkan, hentikan semua kegiatan, dan saya minta semua tim saya ya. Saya bahkan mohon doa kalau Allah ridhoi rezekinya mengalir deras, saya ingin kuasai semua toko-toko di sekitar sini supaya setengah jam sebelum ajan berhenti sholat. Maka keberkahan itu akan hadir, dan itu caranya Allah, pencipta kita yang lebih tahu kita. Kita produk ciptaan Allah. Jadi kamu misalkan sana, Ibu terang handphone, sahanu paling terang handphone yang menciptakan handphone. Maka Allah menjaga kita dengan azan. Ya, di samping azan adalah cerminan rasa syukur kita untuk menunaikan haknya Allah. Jadi kalau sekarang sholat zuhur, Ibu sedang menunaikan rasa syukur Ibu atas nikmat yang Allah berikan dari subuh tadi, dari bangun tidur tadi sampai sekarang. Dan itu haknya Allah. Dan dengan segera melaksanakan sholat, itu ada cerminan bahwa kita sedang menunaikan haknya Allah, dan Allah merasakan bahwa makhluk itu adalah yang sedang bersyukur, maka Allah akan tambah. Jan. A berikutnya adalah ajal. Tadi kullu nafsin za'iqatul maut. Saya selalu tanya nih, ibu-ibu yang pegang handphone, sudah dapat pesan masuk belum? Kapan pulang? Kapan meninggal? Nah, berarti gaib. Agama sudah mengajarkan kepada kita sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah kematian. Jadi jangan main-main. Ya, perbanyaklah. Saya menasihati diri sendiri, Bu, saya sebenarnya takut ya, karena saya belum waktunya lah memberikan. Tapi ini kan buat saya ini multi level pahala nih, punya kesempatan ke ibu-ibu untuk mengingatkan supaya punya sedikit bekal ya pemahaman itu. Maka pada saat ajal sudah hadir, kapanpun ajal itu tidak mengenal sehat dan sakit, tidak mengenal muda dan tua, tidak mengenal kaya dan miskin dan seterusnya. Kapanpun bisa hadir. Maka kita harus selalu waspada untuk selalu ingat kematian. Selanjutnya adalah akhirat. Ya, kenal. Kenapa? Itu destinasi kita terakhir. Maka siapkan bekalnya. Ya. Kita tidak akan kemana-mana kok. Kita ini dalam perjalanan. Ibu anu garilis ayeuna, ayeuna ge garilis komodi kereta nih punya. Akan berakhir. Ya, sudah dinasihati dari dalam. Ya, abi ge rambut sudah mulai meninggalkan dunia hitam nih, Bu. Ya. Jadi kita harus menyiapkan diri sendiri. Saya menasihati diri sendiri sebenarnya ngeri nih, Bu ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan saya istiqomah, Bu. Dan A terakhir adalah amal ibadah. Ya, Allah, akhirat, Allah, Al-Quran, akhlak, ajan, ajal, akhirat, amal, ibadah. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, berkah. Yakinkan diri bahwa hadirnya kita di bumi sultan ini karena ridho Allah, karena kasih sayang Allah, karena kenikmatan dari Allah. Ibu-ibu sehat terasnya, istiqomah amal ibadahna, sing bareres urusana, sing laluna sutana, sehingga wujudkan hajat dan cita-citana, keluargana sing sakinah mawaddah warahmah, putra putrina saraleha. Doa pidua ibunya, abi nyuhunkeun didoakeun ya. Abi berjuang sanes kanggo kepentingan diri sareng keluarga. Abi benar-benar berjuang hayang manfaatkeun usia kanggo kepentingan umat. Abi mah teh kepentingan naon? Upami ibu, oh meureun rek ngomong ke dunia pemilu. Ibu tong milih abdi.
Abi mah mendadak perhatian Allah. Emang Abi yakin 2024 kayak gini? Belum tentu. Sanu terang ya mik terakhir kau di Jepang kan tak terang ya. Yang penting setiap waktu sudah memberikan manfaat dan ini adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah. Insyaallah Ibu ya. Hatur nuhun, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu baca doa Allah Akbar. Alhamdulillah wassalam, makasih kepada Bapak Kiai Haji